Yaps, kembali lagi bersama saya Bro Pepeo alias Rifanabe. Jadi di video kali ini saya mau coba bikin PEW Horror Story. Di PEW Horror Story itu isinya tentang cerita horor yang real dan nyata dan bukan hoax. Dan kali ini saya dapat kiriman dari teman saya melalui WA. Dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya dia selama di rumahnya. Jadi intinya dia itu diganggu di rumahnya gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian untuk like dan komen di video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe karena subscribe itu gratis. Karena dari subscribe kalian itu sangat membantu saya untuk terus berkarya di bidang per-YouTubean. Oke. Sebelum saya membacakan ceritanya, ini ada pesan dari teman saya. Katanya suruh disensor namanya atau disamarkan gitu ya. Oke, kita samarkan aja. Sebut saja Mawar. Oke, langsung saja saya bacakan. Aku pindah ke rumah sekarang itu zaman SD. Awalnya masih biasa aja. Dan pertama kali kejadian aku lupa itu kapan. Kisaran SD ke SMP pokoknya. Aku tidur di kamar belakang sendirian. Bawa boneka waktu itu, terus kamarnya tak kunci dari dalam. Kuncinya bentukan grendel yang otomatis cuma bisa kebuka sama aku doang. Nah pasti aku kunci, soalnya malamnya buat nonton TV. Itu kamar orang tua Jane, tapi ada TV nih, jadi aku tidur di situ. Zaman-zaman SCTV sinetronnya nggak drama banget, misal yang kayak cantik-cantik tapi monyet yang gitu-gitu. Jadi intinya si Mawar ini dulu punya rumah, terus pindah ke rumah yang sekarang tempatin itu waktu SD ya. Dan dia tidur di kamar belakang sendirian, bawa bonekanya, terus kamarnya dikunci dari dalam, dan kuncinya itu berbentuk grendel gitu loh. Jadi kunci grendel itu kunci yang ada di dalam kamar yang nempel di pintu dan cuma bisa ditutup dari dalam dan nggak bisa dibuka dari luar. Terus si Mawar ini tidurnya di kamar orang tuanya yang ada TV-nya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah paginya pas aku bangun tidur, lah kok bingung mau buka kuncinya kok udah kebuka. Polosnya aku malahan teriak ke ibu, "Ibu, yang buka kunci grendelnya apa bukan?" Ibu cuma menjawab, "Ya kan di grendel dari dalam, masa ibu yang buka?" Jadi intinya si Mawar ini tanya ke ibunya, dikira ibunya yang buka kamarnya si Mawar gitu loh. Padahal kan kamarnya si Mawar dikunci dari dalam pakai grendel, jadi nggak bisa dibuka di luar. Oke lanjut. Nah waktu itu saudara sepupuku cowok emang dititipin di rumahku karena ada suatu hal. Aku tidur sama dia, tapi jenenge bocah, cok kadang tidurnya nggak bener, kayak suka begadang. Nah itu kejadiannya setiap kali salah satu di antara kita belum tidur. Kalau pas lagi bareng nggak kejadian. Jadi ini sepele lagi, cuma dari arah kamar depan bakal ada yang bunyiin, gak tahu paralon atau apa karena aku masih bingung. Kayak balangin sesuatu gitu loh, gak begitu keras tapi bisa kedengeran. Suatu ketika nyoba bareng begadang, beneran dibunyiin. Terus waktu itu pas bapak balik bawa mobil, tiba-tiba dari arah apa sih kayu pintu, tapi bukan di pintunya, di dindingnya itu ada putih-putih jelas. Aku mikirnya bayangan dari sorotan lampu mobil yang masuk, tapi pas aku deketin hilang. Dan pas lihat posisi mobilnya tuh ya nggak make lampu sen, soalnya harusnya nggak bakal nyampe ke arah rumah, apalagi posisi gerbangnya yang nggak lurus sama pintu rumah. Lanjut. Zaman SMP pas dah zamannya pacaran, salah satu mantanku emang dikaruniai bisa lihat begituan dari bapaknya. Nah dia nggak pernah main ke rumah sih, tapi dia tahu rumahku. Terus dia bilang perempatan mewek itu emang jalan lintasan mereka, jadinya banyak yang suka mampir ke rumah. Dia tiba-tiba bilang gitu, "Oh iya, ini saudaraku dah nggak di rumahku, kalau nggak salah dah di rumah Mbah. Aku waktu itu lagi teleponan nih sama dia malam-malam. Posisi kamarku tuh dah tek matiin lampunya. Aku lupa tatanan kamarku kayak apa ya. Yang pasti cantelan baju di belakang. Pintu nggak pernah yang namanya bakal kena kipas angin. Nah pas lagi teleponan, tiba-tiba salah satu baju di gantungan itu jatuh dong. Ya panik lah. Wih, orang kagak ada angin yang kena ke situ, ngapain tiba-tiba jatuh sendiri. Waktu itu zaman SMP aku ingatnya begitu doang sih. Itu juga pas kelas 3 SMP. Nah waktu masuk ke SMA dengan orang yang berbeda, mantanku masuk ke salah satu eskul tenaga dalam. Ini aku sensor baik lah ya, bok menimbulkan hal yang gak baik. Aku cerita di rumah sering dijailin. Pas lagi apes banget, lagi-lagi aku lagi teleponan sama mas mantan, tapi posisinya lampu kamar gak tak matiin. Persis posisi kasurnya aku madep ke arah situ. Jadi ini ada foto kamarnya si Mawar, cuma dia gak mau di share gitu ya. Lanjut. Waktu itu bukan lemari itu, tapi rak biasa kayu. Nah di salah satu raknya ada tumpukan kertas emang. Posisi juga aku lagi nyalain kipas angin, tapi biasanya juga nggak kenapa-napa. Toh juga tumpukan kertasnya nggak di ujung gitu. Nah tiba-tiba pas asik teleponan, tumpukan kertasnya jatuh dong, buyar aku. Nah sama dia langsung disuruh baca Quran. Akunya nggak tenang kalau teleponannya dimatiin. Dan yang nggak aku sangka, setelah baca Al-Quran selesai, tiba-tiba ada bayangan putih kayak mau keluar kamar gitu. Lanjut. Nge-freeze
aku cuma bisa diem gak bilang apa-apa ke dia. Dia tahu aku sering dijailin, terus tanya ke salah satu temennya yang bisa hadir ke tempat itu tanpa dia hadir langsung. Udah nggak? Nah kebetulan dia pernah ke rumah dan bilang kalau depan rumahku ada Bakun. Oh iya, Bakun lah ya itu ya, tahu ya. Dulu di ayunannya, tapi sekarang udah nggak ada ayunannya. Mantanku yang bisa lihat juga bilang di depan kamarku ada. Walahi nulis beginian berasa uji nyali, tiba-tiba deg-degan anjir, kata si Mawar gitu. Lanjut, intinya adalah ya di depan rumahku. Nah karena aku takut, kan harusnya jangan takut ya, soalnya energi kita bakal keserap gitu sama mereka. Jadi waktu itu lumayan kacau juga sih, sering nggak bisa tidur, yang ujungnya aku tidur di kamar belakang. Menyusup gitu ceritanya. Oke lanjut. Waktu itu kayak mau tidur nggak bisa dan bakal baru lega tidur itu kisaran jam 3 ke bawah. Kejadian yang aku ingat pernah sekali dah ngantuk banget ya, baru banget ngeliat dan tembeng ngeliat, tiba-tiba di kuping kayak ada suara nafas sambil ngomong gitu loh, paham nggak sih? Kaget lah langsung aku auto melek lagi. Atau nggak berasa kayak ada yang merhatiin. Pernah nggak sih kalau kita diperhatiin sesuatu jadi ngerasa sensitif juga kalau lagi diperhatiin. Terus pernah juga tiba-tiba dari atas suara duk-duk gitu. Kukira koceng atau tikus di loteng ya kan, tapi suaranya beda, berdebumnya beda, duk-duk gitu. Lanjut, itu mulai kejadian banyak banget yang makin menjadi itu gara-gara waktu itu. Itu kejadian banyak banget yang makin menjadi itu gara-gara waktu itu. Kabarnya nih, bakso yang jualan di samping rumah pakai bantuan dari alam lain. Paham kan maksud aku? Waktu itu aku sempat kecipratan kena dikit. Nah semenjak itu sering banget kejadian depan rumahku kecelakaan dan selalu bisa dipastikan orangnya meninggal. Kayak salah satu contohnya yang bener-bener bikin aku heran, aku dilalah waktu itu lagi jaga di toko, lagi di etalase depan, jadi pas banget lihat jalan. Nah tiba-tiba ada motor boncengan laki perempuan yang serempetan sama bis. Walahi ya masih ingat itu mbak-mbaknya yang bonceng, keadaannya kaca helmnya ada dan gak pecah sama sekali, tapi kepalanya bocor dong, terus meninggal. Itu bener-bener kejadian yang paling aneh dan masih aku inget sampai sekarang. Dan aku sampai tanya orang toko, kok bisa gitu padahal helmnya masih nyangkut dan gak pecah. Boleh gak percaya sih, soalnya emang wow banget, sampai sekarang aku masih bingung. Lanjut, pas baksonya udah gak ada, udah kayak biasa dan gak terlalu sering ada kecelakaan. Sekalinya ada pun kecelakaan juga gak langsung meninggal di tempat. Posisinya waktu itu pas di depan rumahku, lebih tepatnya baksonya pindah tapi masih deket rumah. Sekarang udah nggak laris dan bangkrut. Kecelakaan sekali waktu itu, ada orang nabrak pohon gede di belakang rumahnya langsung meninggal. Setelah nggak pernah ada kejadian kayak gitu, baksonya nggak laris dan nggak buka lagi sampai sekarang. Balik lagi ke cerita yang tadi Mawar ceritain dari awal ya, bukan yang bakso ini ya, yang kejadiannya di rumah. Pas udah kayak gini, jadi setiap masuk maghrib akunya nyetel surat ayat kursi dan segala macam deket jendela, keras banget. Dan sampai titik dimana aku capek, jadi kalau aku digangguin dah aku gentak. Kesel sih, dan ya lumayan kejadiannya berkurang. Meskipun tetap ada, tapi nggak aku inget sih. Semenjak itu aku jadi orang yang sensitif masalah hal-hal begituan. Oke lanjut, aku udah lupa apalagi itu yang aku ingat cuma yang belum lama-lama ini. Aku suka nonton YouTube yang horor-horor. Dilalah waktu itu aku lagi sering nonton yang pengalaman mistis di gunung gitu, sampai malam nontonnya. Nah tiba-tiba aku ada kepikiran, ini ngeri juga kalau tiba-tiba pas suara sunyi ada Bakun ketawa dan omongan adalah doa. Anjir, diketawain sama cicak. Ngerti nggak suara cicaknya kayak apa? Tapi waktu itu versi keras, banter, kayak lagi ketawa gitu. Si anjir auto lemes tapi usaha nenangin diri. Aku beraniin gentak juga, soalnya kalau aku semakin takut suaranya bakal tetap jelas. Pas aku sok bodo amat dan berani, suaranya makin mengecil terus hilang. Oke, jadi ceritanya seperti itu aja guys. Jadi sebenarnya ceritanya ini lebih panjang lagi, cuma dia singkat cerita aja seperti itulah ya. Lumayan ngeri juga ya ini ya. Coba bayangin kalau kalian di rumah gitu, terus kalian digangguin gitu, dan ada salah satu usaha yang menggunakan bantuan alam lain dan memakan korban gitu loh. Jadi kayak tumbal gitu. Apa yang bakal kalian lakuin kalau semisal kalian mendapat kejadian seperti ini? Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian terhibur, dan buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang real ya, yang nyata dari kisah pribadi kalian, bisa langsung di komen atau di DM Instagram saya ya, rievanabe29. Nanti saya
saya akan ceritakan di video PEW Horror Story yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena itu sangat membantu saya untuk terus berkarya di bidang per-YouTubean. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton PEW Horror Story yang pertama ini. See you guys di PEW Horror Story yang selanjutnya. Oke.